kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Endah Setiarini selaku fasilitator saya. Yang saya hormati pula Bapak Marlon Pasaribu selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ibu Risa Sari Rezeki SPD. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik yaitu praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Selamat siang Bu Risa Sari Rezeki. Selamat siang Bu Dwi. Iya, Bu Risa ini lagi sibuk nggak ini? Enggak Bu Dwi, kebetulan saat ini saya lagi jam kosong. Baik, saya minta waktunya sebentar ya Bu. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi Bu. Ya, jadi kegiatannya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwasanya saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Risa. Nah, begitu. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Risa nanti di dalam meningkatkan kompetensi Bu Risa yang berkaitan dengan kompetensi mengajarnya Bu Risa ya. Nah, di sini Bu Risa dapat bercerita. Kita ngobrol santai-santai aja di sini ya. Di kegiatan ini praobservasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana sih kesiapan Bu Risa dalam melakukan pembelajaran besok yang akan kita lakukan observasi. Nah, dari ngobrol-ngobrol kita hari ini Bu Risa ingin atau yang diharapkan apa? Yang saya harapkan setelah ini kita dapat berbincang-bincang, saling tukar pendapat, saling tukar pengalaman dari Bu Dwi maupun sebaliknya. Setelah itu juga saya harapkan saran dari Bu Dwi untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi Bu. Oke Bu, jadi yang Bu Risa harapkan untuk saling berbagi informasi begitu ya, dan sharing terkait pembelajaran yang akan Bu Risa lakukan besok. Nah, semoga saya bisa membantu ya, dan semoga nanti Bu Risa juga tidak merasa gimana ya, tidak merasa terbebani juga dengan kegiatan observasi ini ya Bu Risa. Nah, kalau boleh saya tahu ini, Bu Risa besok ingin mengambil materi apa? Besok saya akan mengajarkan materi tentang statistika Bu. Oke, jadi materi matematika tentang statistika. Nah, tujuan pembelajaran dari yang sudah Bu Risa susun ini apa ya Bu ya? Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui kegiatan pengamatan jenis data, peserta didik dapat menentukan ukuran pemusatan dari kumpulan data berkelompok. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat membandingkan hasil min, median, dan modus pada data tunggal dan data kelompok dengan benar Bu. Oke, berarti menentukan ukuran pemusatan dari kumpulan data kelompok dengan benar begitu ya Bu. Nah, tentunya Ibu sudah melakukan beberapa persiapan
ya untuk kegiatan pembelajaran yang akan Bu Risa lakukan. Nah, apa saja ini kira-kira persiapan yang sudah Bu Risa lakukan sampai hari ini? Persiapan untuk pembelajaran besok, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran baik itu RPP maupun media, LKPD maupun evaluasinya, Bu. Oke, jadi sudah lengkap sekali ya Bu Risa ya. Yang Bu Risa rencanakan, yang Bu Risa siapkan terkait dengan pembelajaran besok. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang Bu Risa itu kesulitan dalam menyampaikannya dan siswa itu sulit menangkap begitu. Nah, ini terkait dengan apa ini Bu Risa ya? Dalam pembelajaran kemampuan siswa itu berbeda-beda ya kan, Bu. Ada yang gampang sekali menangkap pembelajaran, ada yang menganggapnya mudah atau sebaliknya. Ada yang menganggapnya sulit sehingga siswa tersebut susah untuk menangkap pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, saya menyampaikan materi pembelajaran juga mempertimbangkan gaya belajar siswa tersebut. Oke, jadi yang Bu Risa sampaikan ini berarti selain memperhatikan gaya belajar siswa juga melihat dari kesiapan belajar siswa juga ya Bu ya. Ini sudah melihat antara lain ada siswa yang tadi keterampilan menangkapnya bagus, ada yang sedang-sedang dan ada yang kurang. Ini juga terkait dengan gaya belajar murid Ibu. Nah, terkait dengan gaya belajar dan kesiapan belajar siswa ini, tentunya Bu Risa punya strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Bu Risa gunakan terkait dengan statistika ini. Nah, coba Bu Risa bisa ceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Bu Risa lakukan besok. Berhubung murid saya itu beragam, dalam pembelajaran matematika tentunya saya sebagai guru, saya juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi siswa baik gaya belajarnya audio, visual, dan kinestetik. Di sini saya akan menggunakan media-media pembelajaran seperti modul ajar, video pembelajaran, dan diperbolehkan untuk bergerak ke kelompok lain untuk mencari informasi jika diperlukan. Oleh karena itu, kemudian saya akan menyiapkan lembar kerja atau LKPD. Nanti saya akan membuat kelompok. Per kelompok itu 6 orang, Bu. Siswa yang gaya belajarnya audio, maka saya akan fasilitasi dengan video pembelajaran. Sedangkan siswa yang gaya belajarnya yang visual akan saya berikan modul ajar. Sedangkan untuk siswa yang kinestetik itu akan saya perbolehkan bergerak ke kelompok lain untuk mencari informasi. Seperti itu, Bu Dwi. Oke, bagus sekali nih ya Bu Risa ya. Jadi Bu Risa ini tadi sudah sangat mempersiapkan terkait dengan media pembelajaran yang akan digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Oke, bagus sekali Bu. Jadi nanti ada beberapa siswa yang mendapat modul ajar, video pembelajaran, ataupun boleh bergerak bergerak ke kelompok lainnya begitu tadi ya, untuk mencari informasi. Nah, di sini saya juga sudah melihat bahwa Bu Risa ini sudah melakukan persiapan terkait dengan kebutuhan belajar siswa. Berarti ini Bu Risa sudah memunculkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Jadi pastinya ada siswa yang membutuhkan bantuan seperti itu ya Bu. Di sini kan saya melihat bahwa media yang digunakan itu ada modul ajar, video pembelajaran, dan diperbolehkan berpindah atau bergerak ke kelompok yang lain.
Nah, di sini bantuan seperti apa yang akan Ibu berikan kepada siswa di dalam proses pembelajaran itu, Bu? Yang pastinya saya akan mengevaluasi dan mengamati dan mengobservasi serta mengawasi anak-anak dan melakukan staff holding, Bu, saat pembelajaran. Nah, di situ saya akan menuntun anak-anak dalam proses pengerjaan LKPD dan memahami materi pembelajaran yang saya berikan. Bagus sekali ya Bu Risa. Jadi ini Bu Risa sudah ada pandangan untuk melaksanakan pembelajaran ini sedetail mungkin. Nah, Bu Risa sudah menyampaikan tadi, nah terkait dengan yang Ibu siapkan hari ini, pasti ada beberapa hal yang masih kurang ya Bu ya. Saya lihat tadi kira-kira apa Bu yang masih kurang ini Bu? Itu semua masih dalam proses, Bu Dwi. Baik perangkatnya maupun medianya, tapi sudah saya kerjakan. Namun ada beberapa yang belum selesai, tapi masih dalam proses. Oke, Bu Risa ini mau mulai mengerjakan melengkapinya ini kapan ini? Iya, setelah ini akan saya kerjakan, Bu. Apakah Bu Risa memerlukan bantuan gitu dari siapa yang kira-kira bisa membantu? Kalau dari guru lain atau Bu Dwi bisa membantu, akan sangat senang sekali. Iya Bu Risa, insya Allah nanti saya akan bantu. Nah, apabila nanti Bu Risa membutuhkan terkait dengan pembuatan RPP berdiferensiasi atau modul ajar maupun video pembelajaran, saya akan siap untuk membantu. Iya Bu Dwi, terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Dan ini kan Bu Risa sudah menyiapkan bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bu Risa lakukan. Nah, tentunya dari proses pembelajaran ini kan dari diri Bu Risa sendiri ini ya, ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini yang tadi saya sampaikan di awal, itu kan mengenai pengembangan Bu Risa. Dari kegiatan supervisi akademik ini coba Bu Risa sampaikan kira-kira nanti yang bisa saya bantu ini berkaitan dengan area pengembangan apa, Bu Risa ingin meningkatkan apa begitu? Di sini saya ingin meningkatkan area pengembangan terkait dengan bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak dengan tepat, supaya anak itu dapat memahaminya dengan mudah. Biasanya pembelajaran yang menarik itu bisa membantu pembelajaran yang bermakna, seperti itu, Bu. Kemudian dalam pengembangan diri sosial emosional, di sini karena keberagaman siswa, karena matematika itu sendiri kadang dianggap sulit, sehingga ada beberapa siswa yang mengatakan, oh bu ini sulit, matematika itu sulit, kata mereka. Sehingga kadang emosional saya itu kan naik turun ya Bu Dwi. Nah, di sini saya ingin belajar bagaimana mengembangkan kemampuan sosial emosional saya, mengontrol emosi, seperti itu, Bu. Oke, jadi yang saya tangkap di sini, Ibu ingin yang pertama tadi mengembangkan kemampuan mengajar ya Bu. Nah, ini terkait dengan kompetensi pedagogi. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pengembangan kompetensi sosial emosional. Dalam menghadapi keberagaman dan karakter siswa, terkadang memang benar kita memang terpancing untuk emosi apabila ada siswa yang sudah dijelaskan baik melalui video ataupun modul tapi tidak paham juga. Oke, bagus sekali Bu Risa.
Nanti saya akan coba bantu dalam tahap observasi dan pasca observasi ya. Nah, terkait dengan kompetensi yang akan Bu Risa tingkatkan itu, pasti ada strategi dari Bu Risa. Bagaimana strategi dari dalam diri Bu Risa dalam mencapai kompetensi itu. Bu Risa bisa jelaskan itu. Saya berusaha untuk menyiapkan pembelajaran yang tentunya jauh lebih baik dan jauh lebih lengkap dari biasanya. Setelah itu media-media yang mudah dipahami oleh siswa, Bu, seperti itu. Ya, terkait dengan strategi yang itu tadi, pengembangan kompetensi sosial emosionalnya bagaimana? Ya, itu tadi saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap supaya nanti dalam pembelajaran prakteknya saya menyampaikan materi dengan jelas. Itu dapat mengembangkan kemampuan saya dalam memanajemen emosional, kemudian dalam mengembangkan sosial emosional, begitu Bu Dwi. Oke, jadi yang ini ya dari awal pembicaraan kita tadi, Bu Risa tadi menyampaikan bahwa adanya perbedaan media pembelajaran, begitu ya? Iya Bu Dwi. Di sini nanti saya akan menyiapkan lembar kerja LKPD yang menantang dan mudah bagi siswa. Di sini saya akan belajar mengelola emosional saya. Saya akan menyiapkan media-media itu yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Iya, bagus sekali Bu. Jadi dari yang Bu Risa sampaikan tadi kan ada beberapa, terutama saya menggarisbawahi untuk yang bagaimana cara kita mengelola emosi ya Bu. Iya, jadi memang siswa itu semua kalau semua apa-apa yang diberikan itu mengikuti gurunya, itu tidak bisa ya, karena memang karakteristik siswa itu berbeda-beda ya kan Bu. Iya, itu bagus sekali, dan itu sudah melakukan strategi yang tepat, yaitu untuk membedakan antara tugas yang akan diberikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Itu tentang diferensiasi konten dan proses. Nah, jadi dari bahan ajar dan proses pembelajaran. Nah, oke, Bu Risa, bagus sekali. Di sini nanti saya akan membantu Bu Risa dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ini. Di kegiatan supervisi semoga nanti Bu Risa bisa lancar menerapkan semua yang sudah direncanakan. Kemudian nanti setelah kegiatan observasi selesai, kita akan berbincang-bincang lagi nih Bu Risa. Jadi kira-kira apa sih yang belum terlaksana dan apa yang sudah, kemudian rencana pengembangan diri Bu Risa untuk jangka panjangnya itu bagaimana dari kegiatan ini, begitu ya Bu Risa. Terima kasih Bu Dwi. Iya, untuk pelaksanaannya kira-kira Bu Risa bisanya kapan ini? Besok insya Allah sudah siap Bu Dwi. Oke, berarti besok sudah siap saya lakukan observasi ya Bu? Iya Bu. Oke, baiklah Bu Risa, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi dan semoga tidak ada halangan apapun sehingga besok kita bisa bertemu di kegiatan observasi. Amin, terima kasih Bu Dwi. Iya, terima kasih Bu Risa. Demikian kegiatan coaching dalam kegiatan supervisi akademik di tahap praobservasi dengan rekan saya Ibu Risa Sari Rezeki. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Gimana hari ini? Nggak tahu. Masih semangat? Masih.
pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Mau panggil dulu namanya satu persatu ya. Adi Putra, Adinda Ramayani, apa? Ahmad Dhani, Andika Rahim. Di sini kita akan membuat kesepakatan belajar bahwa dalam belajar 2 jam kemudian kita mensepakati apa yang perlu kita perbuat atau yang tidak perlu kita perbuat. Oke. Letakkan kedua telapak Ikuti tangan yang di pada video. paha. Lemaskan Ya, dada. ikuti yang di video. Rasakan tubuh bergerak. Reni apa Ren? Apa yang kau rasakan Ren? Memang merasakan. Nah, apa Ren? Apa yang kau rasakan Ren? Hah? Lebih tenang, lebih rileks, ya kan? Tujuan pembelajaran kita
siang Bapak BP dan Bu Risa. Dan sebelumnya yang saya hormati Ibu Sri Endah Setiarini selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Marlon Pasaribu selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi. Dengan Bu Risa, saya nanti akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik. Nah, kalau minggu lalu saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan juga observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching untuk pasca observasi. Berikut ini kegiatan coaching yang saya laksanakan. Selamat siang Bu Risa. Selamat siang Bu Dwi. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Risa? Alhamdulillah Bu. Iya. Bu Risa, saya minta waktunya sebentar. Ini. Iya Bu. Nah, Bu Risa ini lagi sibuk nggak ini? Enggak Bu, kebetulan saya saat ini lagi jam kosong. Oke Bu Risa. Nah, di sini saya akan melakukan percakapan sederhana saja Bu Risa terkait dengan apa yang sudah Bu Risa laksanakan kemarin terkait kegiatan mengajar Bu Risa ya, yang sudah saya observasi. Nah Bu Risa, ini kita ngobrol-ngobrol santai saja ya. Ini dari obrolan kita ini Bu Risa, kira-kira Bu Risa ini pengen dapat apa ini, atau dari obrolan kita ini apa yang bisa yang ingin Bu Risa dapatkan ini? Dengan obrolan kita hari ini atau coaching kali ini Bu, saya ingin saya harapkan kita bisa sharing-sharing atas pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Bagaimana, apa kekurangannya, dan bagaimana perbaikannya atas yang saya lakukan kemarin itu. Nanti saya memohon sama Ibu masukan dari Ibu untuk saya begitu Bu. Baiklah, berarti Bu Risa ingin sharing begitu ya? Iya Bu. Terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan. Nah, kemudian apa yang perlu diperbaiki begitu ya Bu Risa? Iya. Nah, di sini saya ingin mengetahui bagaimana sih perasaan Bu Risa setelah mengajar kemarin. Setelah mengajar kemarin saya merasa lebih semangat jadinya Bu. Terkait dengan pembelajaran yang kemarin, saya sudah merencanakan pembelajaran yang jauh lebih baik. Terus merencanakan media yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya, seperti itu. Sehingga saya lebih semangat, lebih optimis, karena anak-anak pun kemarin terlihat antusias karena pakai media itu Bu. Iya, betul Bu Risa. Saya juga melihat hal yang demikian. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bu Risa ini. Apa rencana Bu Risa, yang pernah Bu Risa sampaikan kepada saya saat pra observasi itu, apakah sudah tercapai gitu Bu Risa? Sudah Bu. Kemarin saya merencanakan menggunakan video pembelajaran, terus modul ajar, dan sudah saya lakukan sesuai dengan perencanaan pembelajarannya, seperti itu Bu. Oke, jadi apa yang sudah Bu Risa rencanakan, tahapan-tahapannya itu sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan begitu ya? Iya Bu. Oke, baik Bu Risa. Jadi Bu Risa tadi sudah tadi Bu Risa sudah merasa bahwa pembelajaran itu sudah sesuai rencana begitu ya? Iya Bu. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dituliskan di RPP? Untuk tujuan pembelajaran, kemarin saya menuliskan agar peserta didik dapat menentukan ukuran
tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan sudah terlihat tercapai gitu ya Bu dari siswanya. Nah dari sini mari kita identifikasi bersama Bu Risa. Ini terkait dengan pembelajaran kemarin. Nah silakan Bu Risa sampaikan apa yang menjadi keunggulan atau apa yang Bu Risa rasakan sudah baik untuk dipertahankan dan hal-hal yang Bu Risa masih anggap kurang gitu dan perlu ditingkatkan gitu Bu Risa. Yang saya rasa sudah lebih baik adalah pembelajaran yang kontekstual berdasarkan apa yang mereka butuhkan terkait dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu saya juga sudah menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Itu sangat membantu saya Bu dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, baik. Itu terkait dengan apa yang sudah baik begitu ya menurut Bu Risa, yang perlu dipertahankan begitu ya. Ya Bu. Ya, kemudian Bu Risa, hal-hal apa yang menurut Bu Risa masih Ibu anggap kurang gitu dalam pembelajaran kemarin dan perlu ditingkatkan begitu Bu? Dari pembelajaran kemarin yang saya rasa masih kurang itu dia mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Iya, yang belum maksimal. Walaupun kemarin saya sudah mencoba pembelajaran yang berdiferensiasi, namun saya rasa itu masih perlu ditingkatkan. Kemudian pembelajaran berdiferensiasinya itu belum maksimal walaupun saya sudah berusaha untuk menerapkannya seperti itu. Baiklah Bu Risa, berarti yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkat yaitu mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasinya ya, agar lebih maksimal begitu ya Bu ya. Baiklah, dari perencanaan kemudian dari prosesnya maupun evaluasinya begitu ya. Baik Bu Risa, kemudian yang mau saya tanyakan lagi di sini terkait dengan area pengembangan yang Bu Risa inginkan ya kan. Ini Bu Risa baru saja menyampaikan hal-hal yang ingin diperbaiki ya kan. Nah Bu Risa tentunya di sini ingin memperbaiki itu pasti ada cara-cara atau strategi yang akan Bu Risa lakukan untuk memperbaikinya. Nah coba Bu Risa bisa menceritakan rencana apa ini Bu yang untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran yang menurut Bu Risa masih kurang begitu. Di sini saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran dengan cara saya harus menggali ilmu lagi Bu Dwi. Kemudian besok saya akan mencoba mengikuti pelatihan-pelatihan di platform terus platform Merdeka Mengajar seperti itu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan di sekolah seperti pelatihan-pelatihan akan saya ikuti dengan baik agar ilmu saya semakin bertambah seperti itu Bu. Selain itu saya juga akan mencari sumber-sumber sumber lain yang akan saya pergunakan dalam pembelajaran melalui media sosial, YouTube ataupun yang lainnya seperti itu. Oke, bagus sekali rencana Bu Risa ya. Jadi ada 3 tadi yang saya tangkap. Jadi yang pertama tadi mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh sekolah, kemudian yang ketiga tadi belajar mandiri melalui media sosial, YouTube, Instagram, begitu ya Bu Risa ya? Iya Bu. Oke. Nah di sini terkait dengan rencana-rencana itu, kira-kira kapan ini Bu Risa akan memulainya? Kemudian adakah target berapa lama waktunya begitu? Untuk pelaksanaannya semoga secepatnya ya Bu akan saya lakukan. Saya akan mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM, mengikuti dengan baik pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh sekolah dan belajar secara mandiri baik dari
Risa tidak lupa dengan apa yang sudah Bu Risa rencanakan. Kemudian ditindaklanjuti, semoga semuanya lancar ya Bu ya. Terkait dengan pengembangan diri nih dari Bu Risa sendiri. Nah, kira-kira dari sini siapakah yang menjadi sumber inspirasi? Atau Bu Risa butuh siapa gitu untuk menyemangati atau memotivasi Bu Risa begitu? Yang pasti rekan-rekan guru di sekolah ya Bu, baik itu kepala sekolah maupun rekan guru, terutama ini saya perlu masukan dari Bu Dwi yang sudah jauh lebih memahami segala sesuatunya seperti itu. Iya, sama saja kita Bu Risa. Kita di sini saling sharing dan belajar bersama. Saya mengajak Bu Risa untuk selalu mempelajari perubahan ataupun hal-hal baru terkait dengan perkembangan pendidikan, terkait dengan pembelajaran siswa-siswa kita. Bagus sekali tadi ada rencana untuk mengikuti pelatihan mandiri tadi ya, yang ada di platform Merdeka Mengajar ya Bu. Karena bukan hanya ilmu yang didapatkan di sana, namun di sana kita juga bisa mempraktekkan apa yang kita dapatkan di platform Merdeka Mengajar itu melalui aksi nyata begitu. Kemudian banyak sekali keuntungan yang lain. Nah, dari sini terkait dengan rencana Bu Risa itu, Bu Risa punya ini atau tidak ya, apa ya, self reminder atau semacam apa ya namanya ya, catatan-catatan atau jadwal-jadwal khusus begitu kapan akan memulainya begitu Bu Risa? Iya, nanti akan saya akan berusaha untuk mencatat sebuah pengingat gitu ya Bu Dwi. Iya. Saya catat, saya pajang, insya Allah nanti akan lebih tertata lagi, akan lebih gampang untuk mengingatnya. Kalau seperti itu kita kan jadi tahu jadwalnya atau targetnya tercapai atau tidak yang kita inginkan, seperti itu Bu. Oke, baik Bu Risa. Selalu semangat untuk mengembangkan diri. Karena sejauh ini pun ilmu-ilmu yang kita dapatkan tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya pasti bermanfaat, begitu ya Bu Risa? Iya, Bu. Nah, dari yang Bu Risa sampaikan ini, kira-kira masih ada nggak yang mengganjal di hati Bu Risa begitu? Insya Allah nggak ada, sudah saya sampaikan semuanya Bu. Sudah ya Bu ya. Berarti Bu Risa sudah melaksanakan tadi dari kegiatan awal tadi Bu, melalui kegiatan supervisi akademik ini. Saya harapkan mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan ini pasca observasi ini semoga bermanfaat bagi Bu Risa. Semoga Bu Risa merasakan kebaikan, kebermanfaatan yang sebenarnya dan berguna untuk Bu Risa dan siswa-siswi. Begitu ya Bu Risa, terutama bermanfaat juga untuk sekolah SMA Negeri 1 Palu Selatan. Oke, baiklah, selamat kepada Bu Risa. Sekali lagi saya berterima kasih banyak atas waktunya. Semoga ke depan kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih ya Bu Risa. Demikian kegiatan pasca observasi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik yang telah saya laksanakan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.
kita menjalin kolaborasi.